Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Muhammad Nur dengan NPM 073521111047. Jadi di sini saya akan membuat UTS. Saya akan membuat UTS Digital Forensik dengan ketentuan mengerjakannya yaitu yang pertama, hasil investigasi forensik dibuat dalam laporan dengan format PDF dan dikirim di VirtualCast. Kemudian setiap aktivitas analisa forensik harus direcord dan diupload di YouTube masing-masing yang YouTube disertakan pada laporan di poin 1. Nah, di sini untuk kasus tersebut, kasusnya adalah skenario M57Gen. Jadi, di mana kita diminta untuk menganalisa di mana Gen itu diduga menyebarkan sebuah spreadsheet perusahaan. Jadi Jen mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana data tersebut bisa tersebar dari laptopnya. Ia mengatakan bahwa kemungkinan laptopnya telah diretas. Anda sebagai ahli forensik telah diberi image disk laptop Jen. Tugas Anda adalah mencari tahu bagaimana data itu diretas untuk membuktikan apakah Jen tidak bersalah seperti yang dia sampaikan. Nah, langsung saja kita masuk pada aplikasi otopsi, di mana kita gunakan aplikasi otopsi ini untuk menganalisis daripada kasus Jen tersebut. Nah, sebelum itu kita akan mengisi ini adalah new kasus. Kita beri nama kasus Jen. Nah, untuk direktorinya kita simpan. Mohon maaf ini. Nah, untuk kasusnya sendiri kita simpan di OS dengan nama kasus Jen. Oke. Select, kemudian. Nah, selanjutnya kita akan mengisi numbernya terlebih dahulu. Kita isi saya 01. Ini nama analisanya, itu nama saya Astri. Misalnya nomornya ini. Email saya. Oke. Nah, kita tunggu saja untuk pembuatan kasusnya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisa kasus Jen, di mana kita akan menambahkan file yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Ini butuh beberapa waktu. Oke, nah kita pilih saja ini. Nah, kemudian kita pilih file yang sudah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu yang ini. Kita next saja. Next. Nah, dia sedang meng-resource atau menambahkan data yang telah diberikan. Kita tunggu saja. Oke, finish. Nah, langkah selanjutnya adalah ini sedang analisis file from NPS. Nah, ini kita butuh waktu 100% untuk bisa menganalisis semua data yang ada pada NMPS 2008 Gen. Nah, namun kita bisa saja langsung membuka beberapa data yang ingin kita analisis. Nah, sekarang kita akan membuka metadata. Bisa dilihat, ini adalah file Excel atau file spreadsheet yang dimaksud, yang berisi sebuah gambar. Ini gambarnya. Nih. Nah, ini adalah gambar dari file perusahaan itu. Untuk file spreadsheet-nya, sebentar saya ekstrak terlebih dahulu untuk melihat file tersebut. Nah, kita ke export, lalu kita lihat. Nah, berikut ini adalah file spreadsheet
Berikut ini adalah file spreadsheet perusahaan M57bis. Nah, yang berisi nama dan kemudian posisi dan juga gaji dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya untuk melihat atau membuktikan si Jen bersalah atau tidak, nah kita masuk kembali ke aplikasi autopsi. Nah, di sini bisa kita lihat pada file M57bis ini file spreadsheet-nya tanggal modified-nya itu tanggal 20 bulan 7 2008. Kemudian kita lihat pada OS account di mana data terakhir yang mengakses atau login. Nah, ini yang sebelumnya itu tanggal 20 bulan 7, sedangkan di OS account-nya itu tanggal 14 bulan 5 2008. Nah, di sini ada sedikit kecurigaan di mana kombinasi dari OS account dengan metadata itu cukup tanggalnya berbeda sangat jauh. Kemudian selanjutnya kita melihat pada email message atau pesan yang ada pada si Jian ini. Selanjutnya kita membuka email message, kita bisa lihat di sini terdapat beberapa pesan. Selanjutnya kita melihat pesan-pesan yang ada pada email message. Nah, kita fokus saja pada Allison. Nah, jadi Allison itu sebelumnya dia meminta kepada si Jean untuk mengirimkan informasi terkait dengan spreadsheet yang berisi, di mana spreadsheet tersebut berisi informasi terkait dengan perusahaan mereka yang berisi gaji, nama, dan SSN dari perusahaan mereka. Nah, ini. Namun bisa dilihat di sini untuk from-nya itu kan Allison. Nah ini. Nah, si Allison itu mengatakan bahwa please don't mention this to anybody. Kemudian ini si Allison juga kembali mengirimkan pesan, namun dengan email yang berbeda. Seperti ini. Ini nih, takgorge@gmail.com. Nah, dia kembali mengirimkan pesan kepada si Jean bahwa dia menyatakan untuk segera mengirim informasi itu sekarang. Informasi terkait dengan nama, gaji, dan social security number dari karyawan perusahaan mereka. Nah, setelah itu Jian mengirim pesan tersebut, file tersebut ke si Allison tanpa berpikir panjang karena bisa dilihat di sini dari formnya Allison di sini terdapat email yang mencurigakan. Sepertinya bukan email dari si Allison tersebut. Karena kalau memang itu email dari Allison, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, ini. Ini kan, sama kan? Namun yang ini, untuk pesan selanjutnya yang dikirim oleh Allison, emailnya itu bukan atas nama si Allison, tapi atas nama takgorge, di mana dia meminta untuk segera mengirimkan informasi tersebut. Jadi kemungkinan si Allison terkena email spoofing, di mana pengertian dari email spoofing adalah pembuatan pesan email dengan alamat pengiriman yang palsu. Jadi si Jian mungkin tidak mengetahui hal tersebut. Jadi dia berpikir bahwa itu adalah benar-benar Allison dan dia mengirimkan spreadsheet tersebut ke Allison. Nah, setelah si Jian mengirimkan spreadsheet tersebut ke Allison, dia kembali mendapatkan pesan dari Allison bahwa thanks for the file, I handle from here. Thanks for the file. Once again, please don't tell anyone about this. Dan si Allison juga mengatakan bahwa sekali lagi tolong jangan katakan kepada siapapun tentang ini. Jadi di situ bisa dicurigai bahwa ada sesuatu yang janggal dari pesan ini.
Nah, bisa dilihat juga dari date modified dari file ini. Jadi, nih, dari file M ini terakhir dimodifikasi pada tanggal 20 bulan 7. Sedangkan orang yang terakhir mengakses file tersebut, Jayan pun terakhir mengakses file itu pada tanggal 14 bulan Mei. Jadi, kemungkinan saya tidak bisa mengatakan bahwa si Jayan itu bersalah. Karena kemungkinan dia juga terkena email spoofing. Jadi dia mengira bahwa si Alison itu benar-benar Alison dan dia mengirimkan file spreadsheet tersebut kepada Alison. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.